Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya tal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Doa yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Hanya dengan izin-Mu hati kami bisa meyakini-Mu ya Allah. Engkaulah pemilik segala ilmu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Engkaulah pelindung dari segala kesesatan. Lindungi pertemuan ini dari niat, ilmu dan amal yang salah. Ya Allah, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya mencintai-Mu. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Dialah Allah Asy-Syahid, Maha menyaksikan. Apakah Allah melihat apapun yang terjadi? Dialah Allah Al-Bashir, Maha melihat. Allah Maha mendengar apapun yang terucap, sehalus apapun. Kita semua milik Allah. Pertemuan ini hanya bisa membawa manfaat kalau Allah menolong kita. Asma Allah yang kita bahas kali ini, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Artinya Allah yang Maha Kuasa. Sengaja dipilih ini berulang supaya makin yakin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 284, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya. Surat Fatir ayat 44, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan yang sering kita dengar dalam doa surat Ali Imran ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, duhai Allah Maharaja yang berkuasa di jagat semesta ini, pemilik segala kerajaan. Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan, kerajaan, kedudukan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki,
biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan, innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi keyakinan akan takdir dalam genggaman Allah ini adalah bukti ketauhidan. Orang yang yakin kepada Allah pasti yakin kepada kekuasaan Allah yang mutlak. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa takdir Allah. Ikhtiar sehebat apapun tidak pernah bisa keluar dari takdir Allah, kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kekuasaan Allah ini sempurna. Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Surat Ar-Rahman ayat, ayo masa lupa. Sebetulnya saya yang dibuat lupa oleh setan ya. 19 ya. Yas'aluhu, semuanya meminta kepada Allah yang di langit. Yas'alu man fis samawati wal ard kulla yaumin, setiap saat Allah dalam kesibukan. Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk rupa, Allah yang menakdirkan diadakan, dengan takdirnya dimatikan, takdirnya dibuat sakit, takdirnya disehatkan, rezeki dengan ketentuan Allah dibagikan kepada si fulan ini rezekinya. Tidak ada satupun rezeki yang sampai kecuali Allah yang menetapkan. Allah berikan jodohnya yang ini, dinikahkan dengan yang ini, yang itu diangkat derajatnya, yang ini diturunkan, yang itu dibuat gembira, ini sedih. Tidak ada satupun yang terjadi di jagat ini kecuali dengan kekuasaannya. Kalau sudah yakin Allah yang menguasai semuanya, hati pasti lebih tenang. Saya bacakan ini pendapat dari barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho kepada takdir ketentuan Allah, niscaya Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, keamanan, qanaah, dan dia akan memusatkan hatinya untuk mencintai Allah, kembali dekat dengan Allah dan bertawakal. Tapi siapapun yang bagian ridho terhadap takdir luput dari hatinya, maka hatinya akan dipenuhi dengan kebalikannya. Dia akan disibukkan oleh sesuatu yang menjauhkan dari kebahagiaan dan keberuntungan. Hadirin, mutlak bagi kita untuk yakin bahwa segala-galanya ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi, dicegah, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun bergabung jin dan manusia seluruhnya menginginkannya. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah, karena tubuh ini milik Allah, dikuasai Allah. Kita tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya. Tanpa Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawa, kita tidak mati kita ini. Virus corona itu mutlak ciptaan Allah. Virus corona itu makhluk milik Allah. Virus corona itu bertasbih kepada Allah setiap saat. Virus corona tidak bisa membawa mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Virus corona tidak bisa mematikan siapapun tanpa izin Allah. Virus corona tidak punya dosa. Dia cuma makhluk saja yang tidak punya pilihan. Kalau kita dijadikan takdir kita memang virus dulu gitu, sebelum kita jadi, ya kita virus. Allah takdirkan kita jadi orang. Masalahnya kita ini ada pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seperti sekarang saya milih minum atau jangan. Saya milih minum.
Bismillah atau tidak? Saya pilih bismillah. Nah, saudara boleh milih mau iri atau bersyukur. Mata lihat air, hati ingat Allah yang menyiapkan air ini. Ini maaf ya, air madu hadirin. Mata melihat air ingat Allah. Lidah merasakan manisnya madu, hati ingat siapa? Ingat Allah yang menggerakkan lebah kerja keras ngumpulin madu untuk saya. Masya Allah. Makanya saya minum lagi ya. Masuknya air ke sini saya tidak tahu kemana dia larinya. Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Itu pun yang ngurus adalah Allah. Jarang kita ingat seperti itu. Kita minum saja padahal untuk datangnya air ke sini, rumit sekali Allah mendatangkan air. Allah siapkan hujan, disimpan di tanah, diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ada yang menyedotnya, entah bagaimana caranya, oleh Allah diatur pH-nya 7, bakteri-bakteri bahayanya dihilangkan dulu. Nih untuk minum saya ini dibotolin, dibeli ke sana, diangetin sedikit, campur madu, madunya juga lebah. Aduh, pulang pergi tuh ngumpulin madu buat saya tuh, bunga sedot kumpulin kan. Dibawa oleh petani lebah, disengat dulu dikit, dibawa ke sini, sana, bawa gitu, cek. Tukang gelasnya juga nyariin bubuk gelasnya, yang tiup jadi gelas begini, dijual jadi ke sini. Masya Allah, harus saya minum lagi aden. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmatnya minum itu pada zikirnya jauh lebih nikmat. Tapi kalau kurang zikir, ini kurang nih madunya gitu. Tapi kan nggak saya omongin ya, saya syukurin. Alhamdulillah. Saudara pengen tahu sesuatu yang paling nikmat dalam hidup yang tidak bisa ditandingi nikmat apapun di dunia ini? Kan makanan enak, duren enak, tidur nyenyak enak, banyak yang enak-enak di dunia. Tapi ada kenikmatan yang tidak bisa ditandingi nikmat apapun di dunia. Nikmat zikrullah. Orang yang senang berzikir kepada Allah tuh oleh Allah diberikan nikmat yang dalam, yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa ditandingi dengan makanan, minuman, seksual dan sebagainya. Tidak semua kebagian minum madu ini, ya kan? Ya kan? Tapi saudara bisa, ya Allah, saya bersyukur yang paro engkau beri minum. Beda rasanya, minum bibita bagi-bagi enggak, pelit mah pelit, pasti nggak enak tuh hatinya ya. Karena lebih banyak ingat ke minumnya daripada ke Allahnya. Baik hadirin, lanjutkan. Kita tidak bisa punya ilmu tanpa izin Allah. Nggak bisa. Ini otak ciptaan Allah nih. Makanya semua kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun juga pasti ada dalam genggaman Allah dan tidak bisa sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah, pemiliknya. Makanya kerjaan kita yang terpenting itu adalah terus-terusan minta ke Allah, ngedeketin Allah supaya kita diberi apa yang terbaik menurut Allah. Lah, siapa lagi selain dalam kekuasaan Allah? Ingin apa? Ada yang ngeliatin terus, pengen apa cobaan? Pengen minum, kan? Pengen apa? HP ini kan? Pengen apa? Bingung ya. Udah nikah belum? Belum? Ya nggak apa-apa deh, namanya juga belum ada jodohnya ya. Pengen apapun pasti milik Allah. Bisnis nih ya,
Pengen untung, siapa yang ngebagikan untung? Pengen laku, siapa yang menggerakkan pembeli? Allah. Jadi memang segala urusan tuh nyantel aja ke Allah. Kalau kita yakin semua itu ada dalam kekuasaan Allah, dan Allah lah yang maha kuasa menakdirkan segala-galanya. Sekarang virus corona itu, virus corona enggak milih orang yang bakal kena sakit. Siapa yang milihnya? Allah. Itu berapa ratus juta sekitar itu kena sini. Tanpa izin Allah tidak sakit. Dengan izin Allah pasti sakit. Kalau Allah takdirkan sembuh, pasti sembuh. Kalau Allah tidak takdirkan sembuh, tidak akan sembuh. Itu begitu keyakinan. Kalau begitu kenapa harus ikhtiar dan ibadah? Loh, bagi kita ikhtiar itu ibadah. Dalilnya ini ikhtiar ya. Ini riwayatnya Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Antusiaslah, bersemangatlah dengan untuk mendapatkan apa yang manfaat. Jadi kalau kita tahu itu manfaat, antusias, semangat kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah untuk mendapatkannya. Jadi kalau aduh itu bagus tuh buat saya pengen menghafal Quran, semangat. Dan sudah itu wasta'in billah, minta tolong ke Allah, karena tidak bisa kita mendapatkan yang kita inginkan kecuali dengan qadar Allah, takdir Allah. Jelas kan? Gak boleh kemana-mana, tapi kita antusias, semangat. Perintah Allah tuh, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz, dan janganlah bersikap lemah. Jadi kita tuh harus semangat. Ini sebetulnya terusan dari hadis tentang al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, walau dalam keduanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat itu kuat apa? Kuat imannya. Orang yang beriman dan kuat imannya lebih baik dan lebih disukai Allah. Tapi kekuatan-kekuatan lain juga kalau pakai iman jadi nambah kemampuannya. Udah kuat iman, kuat finansial. Nah, finansialnya pasti nambah kebaikan. Makanya sebaik-baik harta itu dipegang oleh ulama. Maksudnya orang yang takut kepada Allah. Karena uang itu ngambilnya benar, distribusinya benar. Kalau sudah kuat iman, kuat fisik, wih ini dia. Ali bin Abi Thalib, kuat iman, kuat fisik. Abu Bakar, kuat iman, kuat fisik, kuat finansial. Utsman bin Affan, ya. Udah kuat iman, kuat finansial, kuat fisik, kuat pikirannya, ilmunya. Itu juga makin bertambah-tambah. Tapi itu badannya nggak kuat, tapi imannya kuat, doanya bisa kuat. Makanya harus antusias untuk kebaikan, karena menjadi mukmin yang kuat itu merupakan satu yang dicintai Allah. Tapi ada terusannya nih. Wa in asobaka syai'un, dan jika dan apabila engkau ditimpa sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah engkau berkata, kalau saja aku berbuat demikian, tentu aku menjadi demikian dan demikian. Jadi, kalau saya nggak gini, pasti nggak gini. Kalau saya tadi nggak ke sana, ini sepeda nggak hilang. Kalau saja saya nggak nikah dengan dia, saya nikah dengan si itu. Ngaco, ya udah jelas nikah sama dia. Tidak boleh. Lau itu ya, seandainya itu tidak boleh. Fa'in tadi walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah
takdir Allah dan apa yang dia kehendaki maka akan dia lakukan. Jadi kalau udah terjadi, udah takdir itu. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk, sate marangi dan sebagainya. Sebab kalau kita mengatakan fa innallahu taftahu amal syaitan, karena kalau kita mengatakan tuh seandainya itu membuka amalan setan, terima. Ban meletus sudah. Aduh, coba kalau nggak lewat jalan sini, nggak bisa, pasti meletus. Makanya lewat jalan itu juga. Sakit gigi, terima, pergi ke dokter, ada tulisan maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Lalu berkata gini, aduh, tahu gini saya nggak akan pergi. Ini tipu daya setan hadirin. Bagaimana nggak pergi? Udah sampai, benar. Ingat ilmu benjol, genteng jatuh kena jidat, terima. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana nyebut tidak terima? Tanda terimanya sudah jelas, benyut. Nah hadirin sekalian, orang yang yakin kepada ketentuan Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah memang takdirnya begini. Ayo kita jalanin ke depan. Ridho nerima takdir sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Sakit terima, ini tubuh milik Allah. Allah yang punya tubuh ini, sekarang Allah ngasih sakit, terima. Sambil ikhtiar berobat. Dua-duanya sakit, tapi yang satu sembuh, kita belum sembuh, terima, nggak boleh. Ih ya Allah, kenapa Allah nggak adil? Kalau diadili kita mah sambar petir hadir. Nggak boleh nyebut tidak adil, kan beda dosanya, ya kan? Mungkin dia sudah cukup dengan sakit itu, udah bersih nih dosanya, atau pahalanya udah ngangkat. Nah sedang kita mungkin dosa kita belum habis, sehingga dibersihkannya masih, atau Allah ingin kita mencapai kedudukan ini dan sakit ini akan membawa pahala yang kedudukan itu belum tercapai, makanya sakit, terima. Dihina padahal kita tidak salah, difitnah padahal kita tidak melakukannya, tenang saja, semuanya itu dengan izin Allah terjadi dan pasti ada kebaikan di balik semua itu, karena tidak ada yang sia-sia. Kita tidak salah, dianggap salah, atau kita difitnah oleh siapa, tenang saja, Allah tahu kok yang kita lakukan, benar? Tapi saya nggak terima kan udah terjadi di fitnahnya, ya. Tinggal kita minta tolong ke Allah. Ada kalanya perlu dijelaskan, ada kalanya memang ini mah dibiarkan saja. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, nanti Allah yang bakal mengatur semuanya, karena segala urusan ada di dalam genggaman Allah. Nih saudara hadirin, mau nyari pekerjaan, sholat dulu, minta ke Allah, ya Rob, wahai yang maha tahu. Gak usah mirip doanya ya, nanti kata orang, kamu nyontek. Enggak, yang asli aja masing-masing. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Emang bahasa Indonesia karangan siapa? Orang Indonesia. Orang Indonesia tuh ciptaan Allah. Kalau bahasa Sunda sama, hadirin jangan ngawur ya. Mau bahasa Cina, bahasa Sunda, bahasa sederhana, ya Rob, tulung ya Allah, abdi teh hoyong gaduh padamelan, tulung, hanya Engkau pemilik segala-galanya. Ana inda dzanni abdi, hanya Engkau, tidak ada yang bisa membuat saya bekerja selain Engkau. Bismillah, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, pergi sambil jalan istighfar, damar kerja. Bagaimana Dek, sudah pernah bekerja, punya pengalaman,
Bekerja belum Pak. Oh maaf ya, di sini hanya diterima yang sudah berpengalaman. Jangan ngomong atuh kapan pengalamannya saya kalau nggak diterima. Nggak usah ngomongin, percuma. Tiap tempat nyari yang berpengalaman terus. Tapi boleh juga ngomong ada berpengalaman, pengalaman apa? Ditolak itu. Tenang, jalan lagi terus. Temu lagi, ada pendidikannya apa? Saya tamat SMP. Wah, tamat SMP mah gajinya kecil. Gak ada masalah Pak. Yang paling penting bagi saya, pekerjaan saya bisa jadi amal soleh. Oh, ini mah bukan masjid deh, nggak diterima. Apa-apa. Allah lihat tidak kita ngelamar ditolak? Jawab. Disia-siakan tidak oleh Allah? Enggak ada cerita. Setiap jalannya dia berzikir, duduk di sana, Dek, Ade ditolak udah berapa kali? Saya sudah 11 kali Pak ditolak. Kecewa tidak? Tidak Pak. Kenapa Ade tidak kecewa ditolak? Karena saya tahu saya minta yang terbaik. Kalau tidak baik, untuk apa saya diterima? Tapi Ade sudah keluar uang banyak buat fotokopi, buat salin. Oh enggak apa-apa Pak, itu bagi-bagi rezeki dengan saudara saya yang di fotokopi. Uang buat ngebayarnya juga dari Allah ini kok Pak. Dek, saya baru lihat calon karyawan seperti ini. Alhamdulillah Pak. Sebetulnya saya senang sekali dengan akhlak Ade, kejujuran Ade, juga prinsip-prinsip Ade. Cuma tetap aja nggak diterima di sini deh. Oh alhamdulillah Pak. Nggak apa-apa Pak. Saya mah sudah yakin sekali bahwa Allah melihat yang saya lakukan dan saya minta hanya tempat yang terbaik yang bisa membuat saya bisa ibadahnya benar, terjaga, rezekinya halal barokah. Dek, sampai kapan? Enggak apa-apa, saya akan ikhtiar aja. Dan saya tahu Allah melihat terus saya ikhtiar. Kira-kira dikecewakan tidak yang seperti ini oleh Allah? Gak ada cerita hadirin. Allah tahu capeknya jalan, Allah tahu dia lapar, Allah tahu dompetnya nggak ada uangnya, Allah tahu lah semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Pada waktunya tiba pertolongan Allah dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah dan Allah tahu dia tidak kecewa, tidak pedih hatinya karena yakin saya minta yang terbaik dan Allah tidak memberikan karena belum tentu yang terbaik. Pada waktunya ada waktunya. Dek, saya senang dengan perjuangan Ade. Selain Ade bekerja di sini diterima, mau gaji berapa? Saya kerja juga belum Pak. Bapak belum tahu pekerjaan saya. Silahkan saja gaji saya yang seadil-adilnya. Saya tidak menuntut. Tapi kalau nanti kecil nggak apa-apa Pak. Gaji kecil yang penting penghasilan besar. Ya. Allah Pak yang memberi rezeki. Rezeki untuk saya tidak bisa ditahan siapapun Pak. Gaji itu hanya salah satu bentuk rezeki, tapi rezeki dari Allah luas. Ya Allah, Dek, ngomong-ngomong Ade sudah punya istri belum? Belum Pak. Sama deh dengan saya. Saudara pasti nyangka diangkat mantu kan? Enak aja, kerja juga belum. Enaknya ngarang tuh begitu hadirin. Tapi akhirnya memang dijodohkan dengan keponakan direktur utama ini. Puas? Puas. Selalu husnuzon. Suatu hari di belakang Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas ini ya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami'-nya. Hadis ini hasan sahih. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Hai gulam." Oh, hai gulam, hai anak muda. Ya gulam, aku akan beritahukan kepadamu, ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah,
niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jikalau engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jikalau engkau meminta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong hanya kepada Allah semata. Ketahuilah, apabila umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, maka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, gariskan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan catatan takdir telah kering. Begitu hadirin, fokus saja meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Mau diapain saja kita ini oleh Allah, kalau kita punya iman semuanya baik. Fakana khairullah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang mukmin. Idza asabathu sarra'u syakara, diberikan karunia dia bersyukur, fakana khairullah. Wa idza asabathu darra'u sabara, fakana khairullah. Ditimpa musibah sabar, maka itu pun baik baginya. Jadi jangan cemas hadirin. Cemas tuh kalau beramal tidak ikhlas itu mencemaskan karena tidak diterima. Cemas tuh kalau tergelincir tidak segera tobat itu petaka. Cemas itu kalau dinikmat, diberi nikmat enggak bersyukur, itu yang membuat kita tidak dapat kebaikan. Dan cemas itu bukan pada musibahnya, cemas itu kalau kita tidak bisa sabar. Kita suka takut oleh masalahnya, padahal yang bahaya bagi kita tuh sikap kita terhadap masalah. Monyet disebut monyet, bahaya tidak? Jawab hadirin. Monyet lu, maaf bukan yang ini ya, ini mah. Gimana kemana saya lihat ke situ ini om, gitu. Monyet, bahaya tidak? Yang bahaya apa? Jawaban kita, nah nying, itu dia yang bahaya. Astagfirullah, maaf ya, itu yang membahayakan. Harusnya bagaimana? Monyet, bukan akang, manusia. Assalamualaikum, eres, lulus dia. Hitam, naon boleh? Nggak boleh gitu. Disebut hitam tinggal jawab coklat tua gitu. Bahaya nggak digini dari jauh? Enggak ada, nggak kena ya nggak? Tinggal jawab. Nah, dia pasti pusing. Kalau ada orang yang meremehkan, jangan dibalas gini. Oh ini. Nah, kemarin di Jakarta ada kendaraan berhenti motor ini di tempat yang seharusnya tidak berhenti karena belok ke kiri terhalang oleh beliau. Lalu tidit di klakson, marah, dia yang salah, dia yang marah. Terus dia mengatakan begini, jadi saya gini, saya nggak ngerti apa maksudnya. Mungkin apa sih digini-gini? Jempol kebalik apa artinya Pak? Oh bodoh itu teh. Saya kira pegel aja diajarin. Tergantung persepsi kita Pak. Kalau kita merasa itu penghinaan, kita sakit hati sendiri. Udahlah, nggak apa-apa. Tidak setiap hari kau lihat jempol kebalik begitu ya. Tinggal kita balas aja sendirian di tengah.
Hadirin sekalian, kalau terjadi sesuatu musibah ataupun nikmat, itu pasti terjadi dengan takdir Allah. At-Taghabun ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin. Oh, Al-Hadid mungkin ya. Al-Hadid 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, maksud wala fi anfusikum, juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka dengan apa yang luput darimu, karena memang tidak ada takdirnya, dan jangan berbangga diri, bergembira berlebihan dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi udah ikhtiar nggak dapat, ya sudah, tinggal kita ikhtiar lagi. Melamar ditolak, ya namanya belum jodoh makanya ditolak. Nggak usah, kenapa sih hidup saya gini-gini amat, belum. Lamar lagi, tolak lagi, lamar lagi, tolak. Siapa? Agus kemarin ngelamar berapa kali? 11 kali, terima akhirnya. Egi, apa kabar Egi? Tadi bicara apa sama A di belakang? Jawab. Coba berikan, pegang mikrofonnya Egi. Insya Allah mau nikah. Mau nikah. Egi ini tidak bisa jalan, kakinya tidak bisa, nggak apa-apa disebut begitu Egi ya. Harus kalau jalan pakai apa Egi? Pakai tongkat, Kak. Pakai tongkat ya. Kaki udah bisa lurus nggak? Bisa. Ya, tapi nggak bisa melangkah ya. Sudah berapa kali ngelamar akhwat ditolak? Nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Nggak hitung. Nggak kehitung atau nggak dihitung? Nggak dihitung, Kak. Nggak dihitung. Gimana kalau ditolak biasanya? Ya kalau awal-awal sih yang ngerasa minder juga, tapi kalau kesini-sini ya udah pasrah aja. Ya mungkin belum takdirnya. Tapi yang ini menyangkut ya. Alhamdulillah. Mau nyangkut jika mancing wae hadirin. Gimana keyakinannya? Kok berani melamar misalkan walaupun punya keterbatasan fisik? Ya insya Allah, karena dari calonnya juga meyakinkan. Istilahnya ya rezeki itu. Deketin. Rezeki itu enggak, misalnya kita udah nikah enggak satu buat berdua, tapi ada masing-masing rezekinya. Oh gitu ya. Jadi kalau udah nikah masing-masing bawa rezeki. Ya. Jadi nambah gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Gitu Ki? Ya. Gembira nggak terima? Alhamdulillah. Kapan nikahnya? Tanggal 8 apa? 8 Maret. Sekarang bulan apa? Februari. Sebulan lagi dong. Ya. Aduh, udah punya modal belum? Tenang Ki, kita juga tahu ya. Insya Allah nanti kita patungan ya untuk beliin ember atau apa buat Egi ya. Mas Punto, Mas tuh di belakang yang kasihin. Kalau Egi cuma susah jalan, kalau Mas Punto ya tidak jalan, ya tidak lihat. Maaf ya Mas ya. Siap. Tidak apa-apa saya tanya Mas. Siap. Alhamdulillah. Mas Punto ini kakinya tidak bisa jalan sama sekali, jadi jalannya pakai tangan, juga tidak bisa lihat. Tuh, oke? Bagaimana Mas? Ya, Bahagia nggak? alhamdulillah. Kenapa bahagia Mas? Sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah. Tanggal 22 Desember kemarin. Apa rahasianya Mas? Karena banyak yang ngelihat calon, tapi calonnya nggak mau lihat sama dia Mas.
Mintanya gimana Mas ke Allah Mas? Ya, mintanya ke Allah dan juga minta doa kepada orang tua. Minta didoakan orang Ya, tua ya. minta doa kepada orang. Bisa dideskripsikan nggak doanya seperti apa nih? Karena banyak yang mau berguru Mas. Mas yakin Allah bakal ngasih jodoh walaupun tidak bisa lihat, tidak bisa jalan? Yakin. Kenapa yakin? Gimana yakinnya? Karena Allah menciptakan semuanya makhluk itu berpasang-pasangan. Oh, benar. Tapi ini ada yang belum aja nih. Gimana tuh Mas kalau yang belum? Ya, karena belum waktunya. Oh. Kalau sudah waktunya insya Allah. Oh gitu ya Mas ya. Berapa tahun penantian Mas? 10 tahun. 10 tahun. Pernah naksir atau melamar yang lain sebelumnya? Ya, pernah. Pernah. Dilamar oleh Mas gitu. Iya. Terus ditolak atau diterima? Tolak. Ditolak. Gimana perasaannya waktu itu? Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Coba lagi aja, karena memang Gitu ya. Terus yang ini bagaimana berhasil syariatnya? ya itu tadi, minta doa dulu ke orang tua. Lalu kata orang tua gimana? Ya didoakan kalau memang yang terbaik insya Allah akan menjadi jodohmu gitu. Alhamdulillah, dan sekarang sudah menikah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin, saya mengajak bicara teman-teman yang oleh Allah diberikan kekhususan seperti ini, bahwa takdir Allah mah tidak terhalang. Jadi jangan mengatakan saya mah wajahnya jelek. Kalau yang nikah cakap-cakap semua, gimana kita ini ya kan? Halo. Kening kita juga kebagian ya. Tapi saya mah orang kecil, sepatu juga nomor 33 misalkan. Buktinya Mas Punto dengan pertolongan Allah, walaupun tidak bisa jalan, tidak bisa lihat, Allah tinggal balikan hati siapa yang Allah kehendaki jadi jodohnya, dan terjadi. Betul? Tidak bisa dihalangi. Mungkin dalam pandangan sebagian orang, kenapa punya suami gitu, tapi dalam pandangan calon istrinya, atau inilah ladang amal bagi saya, yang nanam cinta juga Allah kok, yang ngejodohin Allah. Oleh karena itu jangan membatasi karunia Allah hanya karena keterbatasan kita. Setuju? Allah Maha Kuasa atas segalanya. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, yakin kepada takdir itu akan berbuah luar biasa. Kita tidak akan iri dengki. Jualan sama jualannya, ke kita nawar, belinya di yang sebelah segede gini. Itu si mbak, dia nyobain dukuh saya, belinya di sebelah, jengkel. Jangan. Yang sebelah itu adalah hamba Allah juga. Ini hamba Allah, kita hamba Allah, semua yang jualan hamba Allah. Sesuka Allah dong ngasih rezeki ke hambanya. Kenapa ini kok dikasih? Mungkin keperluannya banyak, mungkin buat cicilan kontrakannya, mungkin buat nyekolahin anaknya. Kita mah happy aja. Allah ngebagikan rezeki kepada siapa? Suka-suka Allah, benar? 5 ikhwan melamar 1 akhwat, pasrah. Dan nggak mungkin 5-5-nya diterima, ya nggak? Kalau toh ternyata nikah dengan teman, ya sudah, kita harus terima. Emang jodoh dia. Jengkel juga tidak membuat nikah jadi kita dengan kita, benar? Dengan yakin Allah yang mengatur, nggak ada. Jangankan seangkatan, seibu sebapa saja, itu anak-anak beda-beda garisnya, wajahnya beda, karakternya beda, hobinya beda, padahal ibu bapaknya sama. Gimana coba ini? Jadi tidak usah ngebanding-banding. Di komplek misalkan rumah, udah
senang aja. Alhamdulillah itu punya diberikan TV yang besar. Kita gimana TV-nya? Oh, besar kecil TV kan tergantung jarak ya. Kalau ingin besar deketin gitu. Jangan, hadirin jangan ditiru. Tidak usah ngintelin rumah tetangga, tidak ada rezekinya masing-masing. Masuk akabri sama-sama, mustahil semuanya jadi panglima. Kebanyakan hadirin. Ada yang mentok di letnan kolonel, ya ada yang di brigjen, ada yang kapten, udah ketembak, udah benar, ada kejadian macam-macam, dan itu sesuka Allah membagikannya. Bukan karena hebat kemudian dia jadi jenderal, enggak. Dia jadi jenderal cuma satu penyebabnya, Allah yang menghendaki, titik. Karena kemuliaan itu bukan dari pangkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Nih, punten ya, misalkan yang sedang ceramah ini dianggap rada dikenal di Indonesia. Apa ini karena kepintaran dan keinginan saya? Enggak. Emang udah garisnya begini. Allah menghendaki begini nih, tinggal orang ini menjadikan posisi ini membuat dekat dengan Allah atau jadi jauh dari Allah gitu. Nih kayak Darut Tauhid sebesar ini misalkan ya, dengan banyak urusan. Apa karena kepintaran kami? Enggak. Nih Pak Gatot ini udah kenal belum? Ini nahkodanya di sini. Pak Gatot saya kenalin lah. Gak apa-apa mas, di sini nanti ada yang utang belum lunas bisa nagih. Pak Gatot, saya mau tanya sebentar Pak Gatot nih, berdiri mas, bentar. Pak Gatot ini ketua Yayasan Darut Tauhid, alhamdulillah mas, masya Allah, alhamdulillah. Pendidikan teh apa mas Gatot teh? Pendidikan teknik mesin teknik mesin, bayangkan ya. Pembina Yayasan Darut Tauhid pendidikannya elektro, ketua yayasannya teknik mesin, asa bararingung ya. Ini serius nih, kita syariatnya kita membangun semua ini. Apakah ngerasa ini teh kita yang berjuang nggak mas? Enggak sama sekali ya, dan kita juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Alhamdulillah pertolongan Allah, dimudahkan Allah. Gak kebayang hadirin, ratusan miliar tiap tahun harus siap ada. 1.300 karyawan ya kita harus digaji. 22 sampai 23 ribu pelatihan yang lulus dari sini. Pusing mikir, saya juga ada aneh. Nah jadi gede begini. Pas rapat juga kita juga aneh ya. Aneh jadi begini. Bayangkan ini think tanknya nih, kita ini yang mikir-mikir syariatnya, melampaui apa yang terbayang, melampaui apa yang bisa dilakukan. Jadi artinya apa mas dari semua ini? Artinya yang pertama bahwa kita harus mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Yang kedua, kita menyempurnakan ikhtiar, karena seperti halnya kita terbang, seperti halnya burung terbang, sayap kanan sayap kirinya harus imbang, harus sama-sama. Kekuatan yakin kepada Allah dan kekuatan ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar, semoga jadi amal soleh. Tuh begitu katanya ya. Jadi sekarang yakin tapi ngedul nggak cocok dengan ihris ala mayanfau. Tapi semangat tapi nggak yakin ke Allah, semangat stres ya. Begitulah mas. Alhamdulillah, terima kasih. Udah berapa periode ini? Saya 2 periode ini ya, sebagai ketua yayasan. Berarti udah hampir pensiun ya? Ya, pensiun sebentar gimana lagi. Dong pensiun nanti penghasilan gimana? Insya Allah penghasilan tidak hanya dari yayasan, tapi semoga Allah sudah menyediakan sumber rezeki dari yang lainnya. Insya Allah. Selama ini juga gajinya kecil ya nggak? Iya. Tapi Allah berikan dari berbagai. Alhamdulillah berkah. Kalau gaji saya di yayasan berapa mas? 3,5 juta ya kan? Ya, betul. Tapi hidup betul tidak? Sebab dari yang lain-lainnya. Terima kasih mas, alhamdulillah. Maaf ya saya cerita ini betapa kalau mau tafakur mah semuanya juga yang terjadi mah kekuasaan Allah. Betul? Hidup 58 tahun. Apa sih gitu? Yang ada mah cuman dosa. Sholat isya juga kurang khusyuk.
ngaji kurang paham. Kalau mengandalkan ikhtiar amal kita mah nggak ada apa-apanya. Yang ada mah cuma satu, min fadlir rabbik, hanya pertolongan Allah. Makanya kejar saja, karena Allah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Makanya tadi ihfazilah, jaga saja apa yang Allah sukai, lakukan. Nanti Allah akan menjaga kita. Allah tahu keperluan kita, tahu tidak? Allah tahu keperluan kita. Jawab hadirin, jangan bikin emosian. Allah tahu keperluan kita. Mana yang lebih tahu tentang keperluan kita, kita atau Allah? Kita nggak tahu banyak keperluannya. Paling pengen makan, kita tidak tahu berapa zat besi yang kita perlukan, berapa protein, nggak tahu, benar? Allah tahu tidak? Apa yang kita takuti, kita cemaskan, yang kita cemaskan ada di dalam genggaman siapa? Allah. Bisa terjadi tidak tanpa izin Allah? Jawab, gak bisa terjadi. Makanya kalau kita benar-benar tawakalnya bulat kepada Allah, gak mungkin kita disia-siakan. Amalan yang tertinggi dari amalan hati itu ikhlas dan tawakal, yang menunjukkan keyakinan kokoh. Dan setan pun sulit menipu orang yang ikhlas dan yang tawakal. Makanya hadirin sekalian, teruslah sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut apapun, karena dialah yang paling berhak disebut. Ingatlah kepada Allah lebih banyak daripada mengingat apapun. Tiap ingat sesuatu, ingat ke Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat masalah, ingat Allah. Pokoknya ingat sesuatu, langsung ingat ke pemilik segala sesuatu, penentu segala sesuatu. Ingin sesuatu, kembali ke Allah, karena pasti yang kita inginkan tuh dikuasai Allah dan hanya bisa terjadi pada kita dengan izin Allah. Patuhi apa yang Allah suka. Ihfazillah yahfazka. Kita jaga hak-hak perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Kita jaga apa yang Allah sukai, kita akan dapati Allah di hadapan kita. Minta apa-apa, minta ke Allah saja, karena Dia pemilik dan penguasa segalanya. Kalau takut sesuatu, berlindung ke Allah saja terus, karena yang mengancam kita, yang membahayakan kita juga makhluk Allah yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah berlindung kepada Allah, misalkan ada anjing yang galak, kita udah berlindung ke Allah, udah benar-benar doa, udah berusaha sekuat, tapi tetap digigit anjing, insya Allah itu yang terbaik. Ingat, yang digigit anjing dibawa ke rumah sakit, akhirnya ketemu dengan jodohnya, karena dia baru tadi malam minta jodoh, paginya digigit anjing. Itulah yang mengantarkan dia bertemu dengan perawat jodohnya. Tapi saudara, ya kalau nyari jodoh tidak usah nyari anjing. Nah ya, kemana nu ngegel teh, atau lagi jangan digigil anjing, jodoh lagi nih, enggak juga hadirinnya. Tenang hadirin, tiap orang punya episode berbeda-beda. Ini Allah sedang mendengarkan kita tidak nih? Terus ya, jangan nyebut sesuatu yang melampaui dari menyebut nama Allah. Nanti Allah cemburu. Apalagi nyebut orang berlebihan, enggak. Jangan memikirkan sesuatu membuat kita lalai ingat ke Allah, karena tidak akan terjadi yang kita pikirkan tanpa izin Allah. Rapat-rapat juga jangan sampai mengabaikan Allah, karena rapat itu ide, semuanya baru bisa terwujud kalau Allah nolong. Kalau dagang, jangan muji-muji dagangan supaya laku. Apa adanya saja, yang jujur, karena yang menentukan lakunya juga adalah Allah. Kalau ngelamar, jangan sampai pinjem jaket segala punya teman, karena siapa tahu yang dipinjam jaket kakak dia, kan aib hadirin. Gimana kalau saya sudah jujur dimarah seperti yang itu, masih ingat? Pas udah nikah marah istrinya, pembohong, kamu pembohong.
ternyata udah nikah, terbukti kamu tidak punya apa-apa. Siapa yang bohong? Aku kan sudah katakan dari awal kepadamu, aku ini tidak punya apa-apa, hanya engkau yang kumiliki. Tapi kamu malah ngomong so sweet, ya nggak? Sekarang terbuka, aku tidak punya apapun selain dirimu. Oh, so sweet, gitu jawabannya. Padahal pengakuan bokeh. Hadirin sekalian, minta ke Allah, berlindung ke Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui segalanya, menguasai segala-galanya. Dia maha baik, maha adil. Selama ini saja kita diurus oleh Allah dengan baik, apalagi kalau kita patuh dan taat kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa wasiat dari Rasulullah kepada Siti Fatimah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah, itulah tauhid. Apapun ingin ditolong oleh Allah, mikir ingin ditolong Allah, bicara ingin ditolong oleh Allah, berbuat, memilih, melangkah, menentukan, dan Allah pasti tahu siapa yang bersandar kepadanya. Janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jamin akan cukupi keperluan lahir batinnya. Maka sing yakin. Terima kasih sahabatku sekalian. Alhamdulillah, rumah Allah ini enak tidak? Jawab atuh hadirin. Saya mengerti kemampuan kita berbeda-beda, tapi enaknya di sini syariatnya tuh dengan perjuangan pengorbanan syariatnya saudara-saudara kita. Ada yang wakaf beli karpet, ada yang wakaf kipas angin, ada yang wakaf sound system, ada yang wakaf air, wakaf untuk listrik. Kita tinggal duduk di sini, ya manis pisan. Berbuatlah sesuatu hadirin, supaya kita jangan termasuk yang disubsidi oleh orang lain. Kita datang ke masjid, sholat, itu kan aslinya dalam perhitungan manajemen kos loh. Datang ke air kurucak-kurucak seberapa liter tah, masuk ke toilet, makan di mana aja, setor di sini. Beban bagi septic tank kami ya. Turun nincakan karpet, rusak tak karpet yang sampai di sini kentut lagi di karpet, itu menghilangkan parfum yang sudah kita sebarkan. Maaf ya, tidak didramatisir, itu semua ada kosnya, listrik, air, segala. Nah aing ngencreng teh 100 1000 kenceling defisit hadirin. Saudara, jangan ya, jangan disubsidi orang. Kalau bisa kita ke masjid, kalau enggak bisa nyubsidi orang lain, minimal kita ngebiayain diri kita sendiri. Tentu saja tidak usah diukur ya, saleteren ya. Harus ada begitu. Kita dimudahkan ketemu masjid. Asli hadirin, kalau kita sholat di sebuah masjid, ya Allah, Engkau sudah dekatkan saya dengan masjid, Engkau sudah siapkan air wudhu, Engkau sudah gelarkan sajadah, Engkau sudah mudahkan, syukur atau keluar.
uang tuh. Nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau saudara berkurang harta dengan sedekah, dengar ini ya, catat berapa sedekah saudara. Siniin catatannya. Saya mau baca catatannya. Ya udah baca aja, dan mau masa saya ganti. Tidak akan berkurang, percayalah hadirin. Alhamdulillah kita akan menyempurnakan masjid ini dan kita akan kumpulkan wakaf. Akadnya adalah untuk sarana masjid ya. Semoga menjadi semakin lebih baik lagi. Sambil kita berwakaf, sambil kita baca Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, Dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita,
dibentuk diri kita sesuai dengan ilmunya, sebaik-baik bentuk. Allah lah yang mengurus kita siang dan malam, dicukupi nafas, pikiran, Allah cukupi makanan siang dan malam setiap hari, minuman, Allah tutup tubuh kita dengan penutup aurat, Allah siapkan pakaian, Allah sekolahkan diri kita agar kita berilmu, Allah beri hidayah sehingga kita menjadi orang yang bisa mengenal Islam, bisa menjadi Islam. Allah menyaksikan siang dan malam perilaku kita. Allah tahu semua maksiat yang kita lakukan. Allah melihat semua dosa dan maksiat yang kita berbuat, tapi Allah tutup-tutupi. Orang lain tidak ada yang tahu siapa kita yang sesungguhnya. Allah tahu kebusukan hati kita, kesombongan, kemusyrikan, kemunafikan. Allah tahu zina mata. Allah yang memberi mata, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Allah tahu pikiran kita, dan Allah tahu kita jarang ingat kepadanya, tapi tetap diurus. Akal kita bisa normal. Allah tahu kita jarang bersyukur atas pemberiannya yang melimpah. Allah juga melihat nikmat-nikmat yang berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat dosa. Tapi Allah yang maha baik masih menuntun kita. Masya Allah. Allah tahu sholat kita jarang sekali khusyuk, tapi tetap dibimbing agar bisa bersujud. Allah tahu amal-amal kita jarang ikhlas. Kita lebih sibuk ingin dipuji orang daripada dipuji Allah. Allah tahu kita sibuk membuat topeng yang bagus, padahal isi kita busuk. Hadirin, sampai kapan kita hidup berpura-pura seperti ini? Allah yang maha baik, dialah yang terus-menerus memberikan ilmu agar kita bisa taubat, dikumpulkan dengan orang-orang yang bisa mengajak kita taat. Masya Allah. Padahal kita jarang ingat kepada Allah. Hadirin, sampai kapan hidup akan seperti ini terus? Andai kata saatnya Allah membalikan hati kita, na'udzubillahi min dzalik, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Ya Allah, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Qarib, wahai yang maha dekat, ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, beri kesempatan kami taubat sebelum ajal tiba. Beri kesempatan kami membahagiakan orang tua sebelum ajal tiba. Berikan kesempatan kami memberikan yang terbaik dalam hidup ini, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, cukupkan hanya mencari ridho-Mu dalam hidup ini, ya Allah. Jangan pernah ada harapan lain selain berharap kepadamu. Hanya berharap darimu. Cabut setiap takut kami selain takut jauh darimu. Selain takut Engkau tidak ridho kepada kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini penuh barokah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin padamu. Hakul yakin, ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu, ya Allah. Lisan, bawasahi lisan ini dengan selalu menyebut nama-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami indahnya cinta, ya Allah. Cinta padamu, ya Allah. Karuniakan kepada kami indahnya rindu. Rindu ingin bertemu denganmu, ya Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Rasul-Mu. Rindu ingin bertemu dengan kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya cinta-Mu. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Sakit lahir, sakit batin. Berikan ketenangan bagi yang risau, galau, gelisah, ya Allah. Berikan rizki hanya yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Cukupi, ya Allah, sehingga kami tidak pernah berharap dari makhluk-Mu. Berikan jodoh terbaik bagi yang belum mendapatkannya, ya Allah. Pernikahan yang barokah, rumah tangga pecinta-Mu, ya Allah. Keturunan soleh-soleh, hafiz-hafizah, yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Rabb. Catatkan haji-hajah mabrur-mabrurah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi hamba-hamba yang takut padamu, tauladan kebaikan yang bisa membimbing umat patuh padamu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan darimu. Ya Allah, lindungi kami dari segala bala bencana. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepadamu dari semua kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadirin, oh maaf,
pengajian yang akan datang insya Allah saya ikut mengisi, tapi siarannya mungkin dari Mekah atau dari Madinah. Akan ada 2 penceramah, sebagian menggunakan Skype dan sebagian dengan ulama yang semoga ilmunya lebih manfaat. Kalau saudara datang dengan niat tulus, maka pemberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberi hidayah taufik adalah Allah. Datanglah dengan niat yang tulus, lewat siapapun. Kalau Allah mau mengubah seseorang, orang akan berubah. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.